Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Perkasa Dewa dengan NIM akhir 2027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal yang ada di modul 3 ini. Yang pertama yaitu ada mengenai select. Select ini berfungsi sebagai mengambil semua kolom dan semua baris dari suatu tabel. Nah, di sini ada soal mengenai tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier dan tampilkan semua daftar customer dari tabel customer. Nah, di sini adalah perintah select bintang adalah cara tercepat untuk melihat keseluruhan struktur dari tabel seperti yang terlihat dari hasil tabel supplier dan customer. Akan saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Lalu di materi kedua yaitu mengenai select sebagian kolom. Select sebagian kolom ini hanya mengambil kolom-kolom secara spesifik yang dibutuhkan. Seperti contoh di soal nomor 3 yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Dan di soal yang keempat yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, seperti yang saya tampilkan di sini, kita memasukkan yang untuk nomor 3 yaitu select product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Dan untuk yang nomor 4, saya menampilkan select supplier, company name, country, dan contact name. Nah, apabila di-run akan menghasilkan ini. Product name, unit price, dan unit in stock. Dan untuk yang selanjutnya akan menghasilkan ini. Setelah itu di materi ketiga yaitu alias. Alias ini yaitu memberi nama baru yang lebih mudah dibaca pada kolom di hasil output menggunakan kata kunci as. Nah, di soal nomor 3 ini meminta tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama asli, harga stok barang dari tabel produk. Nah, di sini di soal nomor 3 yaitu mengganti produk ID dengan nama ID produk, product name dengan nama produk, unit price dengan harga per unit, dan unit in stock diganti dengan stok barang dari entity barang, dari entity produk. Dan untuk yang nomor 4 yaitu meminta menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai kolom asli, nama perusahaan sesuai dengan nama kolom asli, asal kontak person dari tabel. Nah, di soal nomor 4 ini meminta mengganti supplier ID dengan ID supplier, company name dengan nama perusahaan, country dengan asal, dan kontak name dengan nama kontak. Nah, apabila sudah diganti seperti itu, akan menghasilkan output seperti ini. Nah, hasilnya juga sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu materi keempat yaitu penggabungan kolom. Konsep penggabungan kolom menggabungkan nilai dari 2 atau lebih kolom jadi satu kolom teks tunggal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di nomor 4 ini yaitu meminta untuk menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipasangkan koma. Nah, di materi ini kita menggunakan concat. Yang dimana concat ini akan menggabungkan yang pertama dengan yang kedua dengan nama lengkap. Dan yang nomor 5 yaitu menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employees. Nama terdiri dari title, first name, dan last name yang diberikan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma.
Nah, setelah itu kita menggunakan supplier ID diganti dengan ID supplier, company name diganti nama supplier, lalu masukkan ini concat address city country diganti dengan alamat supplier, maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini untuk yang nomor 4 dan ini untuk yang nomor 5. Nah, setelah penggabungan kolom, kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu kolom bertipe tanggal. Kolom bertipe tanggal itu mengubah format tampilan data tanggal menjadi pola string tertentu yang kita inginkan. Nah, di sini yaitu memodifikasi tanggal lahir menjadi format tunggal, bulan menjadi angka, hari angka, tahun menjadi 4 digit angka. Nah, apabila seperti itu, maka pertama first name, lalu kita mengetik last name, terus charge akan menjadi charge menjadi charge. Setelah itu kita memberikan birth date, dd, yy selama y 4 kali. Setelah itu diganti sebagai alias, yaitu tanggal lahir angka 4 digit dari tabel employees. Setelah itu untuk yang nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari menjadi nama, dan tahun hanya menjadi 2 digit. Nah, ini hampir sama seperti sebelumnya, bedanya yang dimana bulan itu tetap jadi Nah, kalau hari meminta nama, maka harinya akan diganti menjadi day. Nah, apabila ganti day ini akan menjadi nama dan bukan angka. Nah, di bagian tahun, di nomor 4 itu meminta 4 angka, maka angkanya dibuat years-nya Y itu jadi 4 huruf. Apabila meminta 2 angka, maka Y-nya hanya 2. Seperti ini. Setelah itu diganti namanya, yaitu tanggal lahir, nama hari, dan 2 digit dari tabel employees. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah, di sini tahunnya ada 4 dan di sini ada 2, dan di sini tanggalnya berupa angka, dan yang di sini harinya tanggalnya berupa hari. Nah, selanjutnya di materi selanjutnya yaitu selisih tanggal. Selisih tanggal ini yaitu menghitung durasi waktu atau interval antara dua tanggal. Nah, di sini ada materi 4, yaitu suruh menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini kita akan pertama-tama yaitu mengubah dulu beberapa data menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini kita pertama select employees ID menjadi ID pegawai, birth date menjadi tanggal lahir, dan hire date menjadi tanggal mulai kerja. Nah, setelah itu kita menggunakan extract year from age, hire date, birth date, as usia saat masuk dari tabel employees. Nah, untuk yang nomor 5 yaitu suruh menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta tanggal masa kerja sampai saat ini. Nah, berarti yang nomor 5 yaitu employees ID as ID pegawai, hire date as tanggal mulai kerja, dan current date as tanggal sekarang. Nah, di sini kita menggunakan age current date, hire date as masa kerja. Setelah itu akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini ada ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia saat masuk. Nah, ini untuk yang nomor 4, dan yang ini nomor 5 yang berisi tentang ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta
masa kerja. Nah, materi selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, materi ini yaitu membuat kolom baru yang nilainya merupakan hasil operasi matematika dari 2 atau lebih kolom yang ada di dalam baris yang sama. Nah, sebagai contoh soal nomor 3 ini yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity semuanya unit price dari tabel order detail. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan select order ID diganti dengan ID pesanan, quantity dengan kuantitas, dan untuk unit price diganti dengan harga per unit. Nah, setelah itu masukkan quantity bintang, unit price as nilai baris pesanan dari order details. Nah, setelah itu untuk yang nomor 4 itu suruh menampilkan ID produk, harga per unit, serta jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, maka dari itu kita akan masukkan nilai produk ID ganti ID produk, unit price diganti harga per unit, dan unit on order diganti dengan jumlah pesanan. Setelah itu masukkan unit price bintang dari bintang atau semuanya menjadi tentang unit on order, maka namanya dan diganti dengan nilai barang yang dipesan. Setelah itu akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dia akan menjumlahkan semuanya, nilai barisan dari pesanan, dan ini nilai barang dari yang dipesan. Dan materi selanjutnya yaitu order by. Order by ini yaitu menyusun baris data hasil query berdasarkan nilai dari satu kolom tertentu secara menaik atau menurun. Nah, di nomor 5 ini kita disuruh untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, apabila seperti itu, maka kita harus mengerti seperti select P product name sum OD quantity as total diorder from product P. Setelah itu langsung join order detail on product ID add product group by P product name order by name by total diorder ASC yaitu naik. Dan untuk yang nomor 6 suruh menampilkan last name, first name, dan nama kerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, untuk kodenya yaitu select last name, first name, terus current date, hire date, lama bekerja, hari, age, versi itu tahun, current date, hire date, lama tahun, bulan, dari tabel employees, order by last name, days, menurun. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ketika di order produk nama, ini produk namanya, dan ini total yang di order. Ini last name, ini untuk yang kalau nomor 6 beri last name, ininya, terus first name, terus lama bekerja, dan lama bekerja tahun dan bulannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sorting 2 kolom. Nah, sorting 2 kolom ini yaitu mengurutkan hasil berdasarkan 2 kolom atau lebih. Kolom pertama adalah kriteria utama, dan kolom yang kedua yaitu menentukan urutan jika nilai di kolom pertama sama. Nah, di sini yaitu contoh soalnya meminta menampilkan nama produk harga dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, yang pertama yaitu product name as nama produk, lalu unit price diganti dengan harga per unit. Nah, setelah itu unit price dikurangi unit price
dikali 0,25 as harga setelah diskon dari tabel produk. Setelah itu untuk pengurutannya yaitu order by product name IC dari yang paling atas, dan unit price dikurangi unit price dikali 0,25 dari yang paling bawah. Nah, akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini adalah harga per unitnya, dan ini adalah harga per unit setelah diskon. Nah, selesai. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ciko Revaleska dengan NIM akhir 2085. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang ada di modul 4. Untuk yang pertama itu ada where, column, string, dan numeric. Untuk soal pertama itu tampilkan customer yang berasal dari Brazil dengan kodingan seperti ini, select from customer where country Brazil, dan memiliki output seperti ini. Di sini di output terlihat customer ID, company name, contact title, address, city, region, dan postal code. Ini semua berasal dari Brazil. Untuk yang kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi dengan kodingan seperti ini, select from product where discontinue 1. Nah, di sini terlihat produk-produk yang sudah discontinue. Ini adalah list produk yang sudah discontinue. Untuk yang ketiga, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada dengan kodingan seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh list orang yang berasal dari luar Kanada. Ini terdapat customer ID, company name, dan full address. Ini semua berasal dari luar Kanada. Untuk yang selanjutnya yaitu wildcard dan left. Untuk soal pertama, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini terdapat 3 company yang memiliki nama yang ada kata LTD. Yang pertama Pavlova, yang kedua Specialty Biscuit, yang ketiga Refrescos Americanas dengan supplier ID-nya. Yang selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Sini dengan first name Andrew, last name-nya Fuller, yang kedua Janet memiliki last name Leverling, yang ketiga Margaret memiliki last name Peacock, yang keempat Michael dengan last name-nya Suyama, yang kelima Annie dan last name-nya Dudsworth. Untuk soal selanjutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name-nya dan kontak name-nya sama. Dengan input seperti ini, nanti akan memiliki output seperti ini. Ini hanya terdapat satu saja ya, dengan company name Mayumi dan kontak name-nya Mayumi Ohno. Untuk yang selanjutnya, where column
bertipe tanggal. Soal pertama, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Dengan output seperti ini. Jadi terdapat employee ID, last name, first name, title of courtesy, birth date, dan hire date. Dengan soal yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Di sini terdapat Peacock Margaret masuk pada tanggal 1993. Buchanan Stephen tanggal 1993 bulan 10 tanggal 17. Suyama Michael 1993 bulan 10 tanggal 17. King Robert tahun 1994 bulan 1 dan tanggal 2. Callahan Laura tahun 1994 bulan 3 dan tanggal 5. Dursworth Annie tahun 1994 bulan 11 dan tanggal 15. Untuk soal selanjutnya, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Dengan input seperti ini. Select from orders where ship date, order date. Nah, ini saya hanya mengambil beberapa contohnya saja karena ini sangat banyak. Di sini ini order date tahun 1996 bulan 7 dan tanggal 4. Tanggal untuk dikirimnya tahun 1996 bulan 7 dan tanggal 16. Untuk yang selanjutnya yaitu OR. Untuk soal pertama, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Dengan input seperti ini. Select product name, units in stock, discontinue from kolom product, where discontinue sama dengan 1, or unit in stock. Dengan output seperti ini. Ini terdapat product name, unit stock, dan discontinue. Untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Dengan input, select product name, reorder level, unit in stock, from kolom product, where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Dengan output seperti ini. Sini terdapat product name, reorder level, dan units in stock. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Dengan input, select first name, last name as employee name, date part, di sini ada year, age now, hire date as work year, date part, year, age now, birth date as employee age, from kolom employee, where date part, year, age now, hire date lebih dari 35 or date part, year, age now, birth date lebih dari 60. Yang memiliki output seperti ini. Terdapat employee name, work year, dan employee age. Dengan yang pertama, Nancy Davolio
work year-nya 33 tahun dengan umur 76 tahun. Andrew Fuller dengan lama bekerja 33 tahun dan umur 73 tahun. Janet Leverling 33 tahun dengan umur 62 tahun. Margaret Peacock dengan 32 tahun dan umur 88 tahun. Stephen Buchanan lama bekerja 32 tahun dan umur 70 tahun. Michael Suyama dengan lama bekerja 32 tahun dan umur 62 tahun. Robert King dengan lama bekerja 31 tahun dan umur 65 tahun. Laura Callahan dengan lama bekerja 31 tahun dan umur 67 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu N. Soal pertama adalah tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Dengan input select from column order where order date lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and required date order date 20. Untuk outputnya seperti ini. Ini tidak semua, hanya saya ambil beberapa karena ini sangat banyak dan tidak cukup. Di sini terdapat order ID, customer ID, employee ID, order date, required date, dan ship date. Untuk selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0 dengan input select from column product where discontinue sampai dengan 1 and units in stock lebih dari 0. Memiliki output seperti ini dengan product ID, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, units on order, reorder level, and discontinue. Untuk soal selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Select from column product where product ID sama dengan 0 and unit price lebih dari 5. Memiliki output seperti ini. Product ID, terdapat product name, terdapat supplier ID, kategori ID, dan quantity per unit. Nah, di sini unit price-nya. Untuk soal yang terakhir, tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10. Gunakan Bitwin dengan dengan input select from column product where unit price between 5 and 10. Memiliki output seperti ini. Di sini terdapat product ID, product name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, reorder level, dan discontinue. Yang ini tidak terlalu butuh, ini bisa di-cut sebenarnya. Nah, untuk yang selanjutnya, gabungan and or. Untuk soal pertama, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari setelah pemesanan. Memiliki input seperti ini. Select order ID, order date, required date from order where order date lebih dari 1996 bulan 12 tanggal 25 and required date lebih dari sama dengan order date tambah interval 20 hari and required date
kurang dari sama dengan order date ditambah interval 30 hari. Ini inputnya dan memiliki output seperti ini. Ini juga saya ambil beberapa karena ini memang sangat panjang ya. Di sini terdapat order ID, order date, dan required date. Untuk selanjutnya, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Memiliki input seperti ini: select order ID, ship country, required date from orders, where ship country in Brazil, Italy, and required date between 1996 bulan 12 tanggal 25 and 1997 bulan 12 tanggal 25, dan memiliki output seperti ini. Ini juga saya ambil beberapa ya. Order ID-nya dapat dilihat di sini, dan ship country dan required date. Untuk soal yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Memiliki input seperti ini: select first name, last name as employee name, city, date part, year, age now, birth date as employee age from employee, where city in Seattle, New York, and date part, year, age now, birth date between 50 and 60. Akan memiliki output seperti ini, yang artinya tidak ada satupun dari kolom employee yang memenuhi yang berusia 50 sampai 60 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Abdul Azmi dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2044. Di sini saya akan membahas modul 5 yang berjudul Join. Nah, di modul ini kita itu akan mempelajari konsep paling mendasar dan yang paling sering digunakan dalam query, yaitu operasi join. Join memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih yang berdasarkan kolom yang memiliki relasi, membuka potensi tak terbatas dalam pengambilan informasi. Oke, selanjutnya lanjut. Pertama di sini ada A, select dua tabel. Ini adalah pengantar dalam join. Nah, kita menggunakan inner join sebagai atau disingkat sebagai join yang hanya mengembalikan baris yang memiliki kecocokan di kedua tabel. Kunci rahasianya adalah foreign key dan primary key. Oke, lanjut kita di sini lihat ada codingannya. Ini codingan yang nomor 6 yaitu select. Oke, selama codingan select. Ya, intinya itu kita menggabungkan tabel produk alias P dan kategoris alias C. Menggunakan kategori ID sebagai kunci. Oke, kita lihat dulu outputnya. Nah, begini. Seperti yang kita lihat, kolom dari dua tabel yang terpisah
ini product name dan unit price itu awalnya dari products dan kategori name ini dari kategoris. Sekarang jadi satu satu apa satu hasil query gini lah. Dan kategori name-nya ini sudah urut seperti yang ada di soal. Selanjutnya itu ada nomor 7, tampilkan nama perusahaan customer. Seperti ini, kurang lebih sama seperti di atas. Tapi kita sekarang menggabungkan kategori, menggabungkan customer dengan orders. Untuk penjelasannya seperti ini. Maaf untuk outputnya seperti ini. Oke, lanjut. Nomor 8 ada tampilkan ID orders, tanggal orders. Ya, seperti ini codingannya. Jadi kita menggabungkan orders. Maaf, maksudnya kita menampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli. Itu outputnya seperti ini. Nah, dari kolom-kolom atau tabel-tabel yang berbeda tadi, ini jadi satu hasil query, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini ada order ID, order date, dan product. Product ID kan tadi berbeda tabel ya, sekarang jadi satu juga. Sebenarnya dari tadi itu banyak tabel yang nggak ke SS ya. Soalnya ada ratusan bahkan ribuan. Oke, selanjutnya ada select lebih dari 2 tabel. Jika join dan 2 tabel sudah saya jelaskan tadi, sekarang join lebih dari 2 tabel, kurang lebih sebuah perulangan lah dari proses tadi. Sekarang kita hanya perlu menambahkan klausa join untuk setiap tabel tambahan. Oke, kita di soal 4 itu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Ya, ini kodenya. Jadi kita membutuhkan 3 tabel, yaitu orders O, terus order detail, dan products. Kita lanjut melihat outputnya. Nah, sini. Nah, di sini kan ada order. Maaf, kita harus perhatikan alurnya dulu, yaitu order ke order detail, lalu ke produk. Nah, ini kan dari apa ya namanya? Kolom-kolom yang berbeda lah. Ini juga dari satu order dari order ID dan order date, ini dari kolom order, nama barang, dari kolom apa tadi? Order details, dan yang terakhir ada harga dijual dari products. Selanjutnya ada tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori. Ini codingannya. Ini outputnya. Nah, jadi kita disuruh menampilkan nama lengkap beserta teritori ya, dan beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, ini kita mendapat 2 tabel ya. Ini ada nama lengkap employee dan nama teritori di tempat employee tersebut bekerja. Sudah tampilkan nama customer ID, order ID, dan tanggal order serta shipper. Kita menggabungkan customer, orders, dan shippers. Berikut outputnya. Maaf.
Nah, berikut artinya sini ada nama customer, order ID, order date, nama shipper. Ini kan tadi beda-beda tabel juga, ini dari satu. Yang terakhir, tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barang yang disupplainya. Nah, ini ada nama suppliernya dan ini nama barang yang disuplai tadi. Oke, lanjut. Dan C. Ini ada tampilkan nama-nama produk, harga. Ya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta kategori. Untuk produk yang kategori beverage dan harganya di bawah $10. Itu kita lihat sini outputnya. Bentar. Ini ada product name, ada unit price, dan kategori name sesuai tadi ya. Ini harganya yang di bawah $10 kan tadi. Selanjut ada tampilkan nama perusahaan, sebenarnya ada ID yang pernah dilakukan sebelum tahun 97 setelah tanggal pembelian berurutan. Ini ya, ini nama customer, nama apa namanya, company-nya. Ini ada order ID dan tanggal apa tadi pemesanan sebelum 97. Ini sudah berurutan ya. Apa namanya, dari bulan, tanggal. Selanjut tampilkan nama customer, order, tanggal order, serta nama shipper, negara asal dan dilakukan setelah tahun 97. Nah, ini ya, ini nama customernya, ada order ID dan ini order date-nya yang setelah setelah tahun 97 tadi. Ini ya, ini start mulai tahun 98 ya, bulan 1 tanggal 1, dan ini ada nama apa shippernya. Yang terakhir itu suruh untuk produk yang harganya 5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama nama kategori barangnya. Ini nama suppliernya, ini untuk kategori dan nama produknya ya. Sudah jadi satu lah. Oke, yang terakhir ada self join dan outer join. Kita bahas dua teknik lanjutan sekaligus ya. Self join adalah join dengan dirinya sendiri. Digunakan untuk hierarki seperti atasan dan bawahan. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 ini tidak ada codingannya ya, cuma seperti ini aja. Untuk ada codingannya, cuma untuk menampilkannya seperti ini saja ya. On reports to dengan E2 employee ID underscore ID. Nah, lanjut saja nomor 6. Kita disuruh menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika employee 1 many dan employee 2 one. Itu sebentar. Ini untuk outputnya. Kita perhatikan ya bahwa Andrew Fuller itu tidak muncul sebagai employee karena dia merupakan pimpinan tertinggi. Dan kolom reports to itu kosong sehingga tidak ada kecocokan di inner join. Oke, lanjut yang tadinya yaitu nomor 9. Sampaikan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak punya bawahan dan bawahan yang tidak punya pimpinan. Maaf. Seperti ini kodenya ya. Kita menggunakan full outer join.
Nah ini, data 9. Dengan full outer join, Andrew Fuller sekarang muncul sebagai subordinate meskipun manajernya nol ya. Sebaliknya sekarang nama-nama seperti Lara Kalahan muncul sebagai manajer meskipun nah ini maaf, meskipun kolom subordinate-nya nol. Nah ini menunjukkan apa ya namanya tabel lengkap lah meskipun ada yang nol atau kosong itu tetap ditampilin di dalam tabel ini. Maupun tabel first name, last name, manager yang ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya untuk modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.